lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, masih bersama dengan channel saya Suhadi Supling Bro. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengerjakan TV sub. TV sub ini dengan kerusakan mati protek. Jadi saat start dia langsung standby, menandakan kalau TV ini sedang protek karena lampu saat dinyalakan itu hijau lalu kembali merah. Oke teman-teman, saya akan mencoba ya teman-teman ya. Dan saya untuk bantuannya untuk tekan subscribe ya teman-teman ya, biar channel saya lebih cepat berkembang dan lebih semangat untuk mengupload konten-konten yang berguna bagi teman-temanku semua. Oke teman-teman, saya akan mencoba TV ini. Saya akan nyalakan. Ini nanti hijau lalu kembali merah. Ini namanya protek. TV sub ini merupakan TV raja protek ya teman-teman ya. TV yang paling banyak proteknya itu TV sub. Oke, saya akan membongkar TV ini dan saya akan mengerjakan. Oke, TV sudah saya bongkar. Ini mesinnya teman-teman. Yang pertama kita cek yaitu elko nya ya. Elko nya dilihat dulu, apabila ada yang mengkhawatirkan atau kurang yakin bisa diganti. Ini teman-teman, elko nya saya ganti 2 buah elko. Yang di sini itu nilainya 1000 mikro 25 volt, dan yang ini nilainya 22 mikro 250 volt. Soalnya tadi elko nya mencurigakan. Jadi kalau TV sub ini kalau ada elko yang kurang berkenan di hati, silahkan diganti saja, karena apabila kurang sempurna elko-nya itu protek. TV sub ini mudah protek. Oke, ini semua disolder ya teman-teman ya. Ada yang retak-retak itu disolder dan dicek untuk tegangannya ya teman-teman. TV sub ini menggunakan IC vertikal TDA 8357. IC vertikalnya menggunakan tegangan 2 buah tegangan, yaitu 40 volt sama 12 volt. Yang di sini tegangan B+, tegangan B+ 125 volt ya teman-teman. Dan yang vertikal itu ada buah tegangan. Kalau yang di sini itu tegangan 180, dan yang di sini menuju ke vertikal itu 40 volt sama 12 volt. Ini saya cek tegangannya itu normal semua, baik yang 40 volt sama 12 volt itu ada di sini. Dan juga saya pernah ganti IC vertikalnya karena curiga itu di IC vertikal, tapi setelah saya ganti itu sama saja masih protek. Jadi di sini saya akan beritahu letak proteknya itu dan langkah-langkah selanjutnya gimana. Ini masih protek ya teman-teman. Langkah yang paling jitu untuk menemukan titik protek utama, yaitu saya akan buang saja titik protek utama. Letak dari titik protek utama itu letaknya di J
223 ya teman-teman. Saya beritahu langsung singkat saja, tidak terlalu banyak bicara. Saya akan beritahu di sini ya teman-teman. Di J223 ini nanti saya akan jemperan ini saya akan lepaskan dari solderan. Ini letak titik utama Protek TV Sub jenis pemakai IC vertikal 8357. Oke teman-teman, ini di jemperan J223 letaknya di sini ya. Ini sudah saya lepaskan. Ini sudah bolong ini ya tempatnya. Saya akan balik nanti biar teman-teman tempatnya lebih tahu. Letaknya di sini. Ini di lem ini kelihatannya itu ada lem. Sebentar ya, kameranya saya beri lampu biar kelihatan jelas. Ini teman-teman, ini jemperan yang saya lepaskan. Letaknya di sini dekat kristal. Ini teman-teman ya, jemperannya dilepaskan saja. Dengan melepaskan jemperan ini, nanti TV Sub kemungkinan besar sudah tidak protek. Seandainya pun ada yang kendala yang lain, seandainya ini dilepaskan, maka lebih kelihatan itu bagian mana yang perlu diperbaiki. Itu apabila jemperan itu dilepas, nanti bisa ketemu yang rusak. Oke teman-teman, ini sudah saya coba. Oke, berhasil ya teman-teman, dengan melepas protek utama TV Sub ini sudah tidak protek. Letaknya di sini ya, di J223. Jadi ini letak titik utama protek ini. Semua terletak di sini di J223 itu. Untuk mengetahui bagian mana yang harus diperbaiki, maka J223 dilepaskan saja, nanti bisa ketemu yang rusak. Oke, TV-nya sudah tidak protek, sudah berhasil teman-teman. Cukup mudah saja teman-teman, letak proteknya di situ, di J223 itu sebagai titik protek utama. Oke, saya akan rapikan TV-nya, sudah jadi. Oke, TV-nya sudah saya rapikan. Sekarang saya akan pakai antena biar tahu gambarnya. Ini teman-teman, sudah nyala TV-nya. Oke, berhasil ya teman-teman. Begitu teman-teman cara memperbaiki TV Sub dengan kerusakan protek standby. Sementara semua tegangan normal, maka kita harus melepaskan titik utama protek biar tahu bagian mana yang rusak dan bisa diperbaiki. Kalaupun tidak diperbaiki ya dilepaskan saja proteknya, nggak usah pakai protek. Jadi lebih simple gitu teman-teman. Semoga tutorial saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.